Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Harus selalu semangat, senang, dan bahagia. Baik, kita minggu lalu kita sudah bicara apa kemarin? Fungsi daripada evaluasi. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi. Jadi yang pertama prinsip evaluasi itu adalah keterpaduan. Nah, keterpaduan apa yang dimaksud di sini? Itu keterpaduan antara tujuan, kemudian pengalaman belajar, dan juga hasil belajar. Nah, tujuan belajar itu bentuknya apa? Nah, itu kalau kemarin kita sudah bisa sistem, itu tujuan itu adalah secara nasional, kemudian sampai ke UI. Tujuan UI itu apa? Tujuan UI itu apa? Ada yang tahu? Rahmatan lil alamin. Masuk ke fakultas tujuannya apa? Masuk ke apa? Ke prodi tujuannya apa? Jurusan dan seterusnya. Ini harus ada keterpaduan masing-masing itu. Tujuannya harus jelas seperti apa. Jadi kalau PAI, Anda ini semester berapa sih? 3 ya? Oh 3, berarti sudah tahu. Tujuan prodi PAI itu apa? C for you. Nah, apa itu C for you? Kira-kira ada terpaduan antara dari C for you itu tujuannya satu-satu itu bagaimana? Nah, kemudian yang kedua itu adalah keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa. Jadi tadi keterpaduan itu ada tujuan, ada pengalaman belajar, ada hasil belajar. Hasilnya seperti apa? Nah, keterlibatan siswa di sini adalah dalam proses belajar mengajar itu bagaimana siswa itu bisa terlibat, berinteraksi dengan dosen, tidak hanya mendengarkan saja. Tidak cuma dengar ngantuk, enggak. Itu ada interaksi. Mungkin dosennya tanya, mungkin mahasiswa yang bertanya dan sebagainya. Jadi di dalam kelas itu mahasiswa seolah sebagai mahasiswa ada dosen, tapi sebaliknya bisa juga mahasiswa itu sebagai guru, dosennya sebagai siswa. Nah ini keterlibatan siswa. Kalau nggak salah pada tahun 90-an itu ada kurikulum di SMA sampai SD SMA itu dikenal dengan CBSA. Pernah dengar nggak CBSA? Cara belajar siswa aktif. CBSA. Tapi itu belum berjalan dengan baik, akhirnya itu dicabut CBSA itu. Karena apa? Nggak ada sosialisasi. Cara belajar siswa aktif di sekolah yang dilakukan oleh guru, siswa suruh belajar sendiri. Dikunci dari luar, gurunya keluar. Ada yang ke pasar, ada yang kemana gitu. Nah, ini akhirnya apa? CBSA gagal. Nah, yang dimaksud sebetulnya di situ adalah bagaimana interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah koherensi. Koherensi itu artinya apa? Kesesuaian antara materi pelajaran dengan yang diujikan. Jadi kalau Bapak nanti memberikan materi ini, yang diujikan ya harus materi yang diberikan. Boleh di luar materi itu, tapi disampaikan dulu. Ini yang tidak dikuliahkan, Anda belajar sendiri. Ini yang dikuliahkan, nah itu nanti boleh. Tapi yang dimaksud koherensi itu adalah kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan materi-materi soal ujian. Kemudian yang keempat adalah pedagogis. Pedagogis di sini maksudnya adalah seorang guru bagaimana untuk semacam memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berhasil, siswa-siswa yang berprestasi itu diberi penghargaan. Bentuk penghargaan yang paling sangat mudah dan murah itu apa? Hebat kamu, bagus, terus ya, gitu. Selamat ya, pundaknya dipupuk gini ya, hebat kamu, belajar terus ya. Tapi sebaliknya nanti kalau ada mahasiswa yang kurang bagus, ya diberi punishment, diberi hukuman apa sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pedagogis, prinsip pedagogis.
Yang kelima adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas. Yang dimaksud di sini adalah guru untuk memberikan pertanggungjawaban. Kepada siapa? Guru, pertanggungjawaban. Saya ngajar Anda, sudah berhasil apa enggak, hasilnya seperti apa, itu dipertanggungjawabkan kepada siapa? Yang pertama kalau saya dosen ya, itu kepada Kaprodi untuk memberikan nilai dan sebagainya. Kaprodi memberikan pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada orang tua dan sebagainya. Dekan, Kaprodi juga kepada jurusan, kepada dekan. Kepada siapa? Dekan, rektor. Rektor kepada siapa? Menteri. Jadi Anda sebagai mahasiswa UI itu Anda sudah tercatat, nama Anda itu tercatat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada pangkalan data di sana. Ada pangkalan data, setiap Anda punya nomor mahasiswa sudah tercantum di sana. Semester 1. Semester 1 masuk, tahun kedua sudah lulus, wah dipertanyakan. Harus sesuai kira-kira gitu. Nah, ini namanya bentuk pertanggungjawaban. Itu prinsip evaluasi. Kemudian yang berikut adalah teknik evaluasi. Tadi prinsip, sekarang teknik. Teknik evaluasi itu ada dua. Yang pertama adalah teknik non-tes, yang kedua adalah teknik tes. Teknik non-tes itu yang pertama adalah skala bertingkat, rating scale. Skala bertingkat ini untuk melihat nilai siswa. Kalau mahasiswa ada 40 itu kita uji, nilainya keluar nilai 0 sampai 100, yang dapat 50 berapa orang. Kita buat garis itu, ini kolom 50, yang dapat nilai 60 berapa orang, dapat 100 berapa orang. Itu namanya skala bertingkat. Jadi untuk itu tidak dites, jadi cuma ngelihat aja hasilnya. Kelas ini nilai yang tertinggi berapa, kelompok berapa, kolom berapa gitu. Yang kedua bentuknya kuesioner. Kuesioner itu semacam apa? Angket. Anda semester berapa sekarang? 3 tadi ya. Anda pernah baca angket? Paling tidak kan fakultas jurusan pernah membagi angket kepada Anda. Yang isinya apa? Pak Darmaji ngajarnya berapa? Ngajarnya sesuai enggak? Materinya gimana? Memberi salam apa enggak dan sebagainya. Itu sudah ada diberikan pada Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket itu. Itu tidak perlu pakai tes. Jadi cukup berikan angket. Yang ketiga adalah daftar cocok. Daftar cocok itu Anda untuk melihat daftar untuk menyocokkan kepada daftar yang sebelah. Ada 2 daftar. Ini daftar nama-nama kota. Jogja, Bandung, Surabaya, Semarang. Yang kanan nama bandara. Semarang nomor 1, bandaranya mana? Gedung Banteng. Gedung Bantengnya di bawah, dikasih silang gitu. Yogyakarta itu Adi Sucipto. Yogyakarta nomor 2, Adi Sucipto nomor 10, di garis gitu. Daftar cocok. Atau nama kota digandingkan dengan nama makanan misalnya, kayak gitu. Itu namanya daftar cocok. Yang berikut adalah wawancara, interview. Anda ketemu saya, tanya, Pak, saya mau belajar wawancara kepada Bapak. Bapak itu kenapa kok dulu jadi dosen itu kira-kira ingin jadi dosen apa gimana ceritanya kok bisa jadi dosen? Saya cerita. Gitu. Terus setelah jadi dosen, Bapak rasa senang apa enggak dan seterusnya. Itu namanya wawancara. Jadi berhadapan-hadapan, ada pertanyaannya. Kemudian yang keempat, pengamatan atau observasi. Observasi untuk melihat, Anda melihat siswa-siswa sedang belajar, lari-lari dan sebagainya, itu seperti apa. Anak pulang sekolah, kamu lihat, lempar sepatu, apa dan sebagainya. Itu namanya mengamati, observasi secara langsung pada anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah CV, riwayat hidup. Untuk melihat seseorang, coba riwayat hidup aja. Anda ngelamar pekerjaan, dilihat CV-nya, kirimkan CV. Dibaca CV-nya, dipanggil, diterima. Itu tidak perlu dites, cukup melihat CV, kurikulum vitae. Ini kira-kira namanya bukan prinsip apa tadi? Teknik tes. Jadi ada 2, yang pertama non-tes, yang kedua tes. Tes yang model tes itu ada
ada 3, diagnosa, kemudian formatif, dan sumatif. Kalau diagnosa berarti dalam rangka untuk memperbaiki, kalau formatif itu tes diadakan di dalam proses belajar mengajar, sedangkan sumatif itu tes diadakan menjelang akhir belajar untuk kenaikan kelas, untuk lulus dan sebagainya. Saya kira itu pertemuan hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan, kita akan bicara tentang taksonomi Bloom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.